Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-11 kali ini kita akan belajar mengenai penerapan integral rangkap 2. Kalian bisa cek di PDF Pursel halaman 696 pada bab 13.5. Nah, untuk detailnya kalian bisa cek di bab 13.5 mengenai perhitungan massa dan pusat massa dan 13.9 mengenai transformasi variabel dalam integral rangkap 2. Sebagai pengantar, beberapa penerapan dari integral rangkap 2, misalnya perhitungan volume sebuah benda pejal, telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, yang kedua adalah penerapan dalam perhitungan massa, pusat massa, momen inersia, dan jari-jari girasi. Dan yang ketiga yaitu perhitungan transformasi variabel. Nah, untuk poin 2 dan 3 ini akan kita bahas pada pertemuan hari ini, yaitu penerapan integral rangkap 2 untuk perhitungan massa, pusat massa, dan seterusnya. Oke, selanjutnya definisi dari setiap penerapan integral rangkap 2. Jadi kalau yang karakteristik yang pertama adalah volume. Jadi setelah kita punya dimensi 3, ya, benda dimensi 3, maka yang kita dapatkan ukurannya adalah volume. Kemudian ukuran yang kedua adalah massa. Massa adalah ukuran jumlah materi yang ada dalam suatu benda. Nah, misalkan yang mudah dibayangkan adalah baju astronot. Nah, baju astronot itu dia memiliki berat dan juga memiliki massa. Nah, kenapa kita menggunakan massa? Karena ukuran massa itu lebih stabil dibandingkan ukuran berat. Misalkan, dan dia itu jumlahnya tetap ya kalau massa dibandingkan berat. Misalkan baju astronot itu di bumi dia lebih berat daripada saat di bulan. Tetapi kalau massa baju astronot di bumi dan bulan itu adalah sama. Jadi kita gunakan ukuran massa. Kemudian untuk pusat massa adalah lokasi rata-rata dari semua massa yang ada di dalam suatu sistem. Misalkan di benda baju astronot tadi 3 dimensi itu kita cari rata-rata dari keseluruhan jumlah materi dari baju astronot itu. Yang ketiga ada momen inersia, yaitu merupakan ukuran kelembaman suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Jadi kelembaman itu adalah suatu resistensi, jadi kekuatan dalam tetap berputar pada porosnya. Itu merupakan momen inersia. Jadi kita cari titiknya, kemudian jari-jari adalah jarak antara dari titik pusat massa, di mana apabila massa keseluruhan dikonsentrasikan pada jarak tersebut. Jadi kalau misalkan ini sudah saya tampilkan sebuah kubus sehingga bisa lebih mudah dibayangkan. Jadi kubus ini yaitu benda dengan 3 dimensi, ukuran yang mungkin kita dapatkan adalah volume. Jadi tidak lagi luas tapi volume. Kalau luas berarti kita dapatkan dengan cara integral rangkap 1. Kalau integral rangkap 2 berarti kita dapatkan volume. Kemudian setelah volume, yang kedua adalah massa. Jadi untuk keseluruhan massa volume ini adalah jumlahan dari, misalkan kita partisi menjadi kotak-kotak kecil, jadi dijumlah sebanyak keseluruhan luasan yang ada di dalam kubus. Kemudian yang kedua adalah pusat massa. Nah, ini ada keterangannya. Titik ini merupakan letak pusat massa kubus. Jadi dia berada di tengah-tengah karena rata-ratanya ada di tengah-tengah. Kemudian momen inersia adalah ukuran kelembaman. Jadi ukuran dalam suatu benda berotasi pada porosnya. Dan yang terakhir adalah jari-jari. Jari-jari berarti jarak antara titik pusat massa ke dalam jarak yang dikonsentrasikan. Oke, yang pertama massa dan pusat massa. Jadi sebuah ilustrasi di sini, pandang sebuah lamina mencakup daerah S dengan bidang X, Y. Jadi laminanya adalah yang berwarna biru ini, lamina adalah sebuah benda. Nah, di sini dia pada koordinat X dan Y, dan dia memiliki kepadatan delta X, Y pada koordinat X, Y. Nah, kita untuk mendapatkan massa atau jumlahan daripada partikel ini adalah dengan cara mempartisi menjadi kotak-kotak atau potongan segi 4 yang lebih kecil. Nah, dengan seperti ini maka kita bisa menggunakan pendekatan integral karena kita ingin menjumlahkan potongan terkecil-kecil ini terhadap fungsi lamina garis biru yang sudah ada di area R.
Nah, setelah kita melakukan partisi terhadap lamina S ini, selanjutnya adalah kita mendapatkan potongan segi 4 yang kita namakan sebagai RK. Nah, di dalam RK ini kita ambil sebuah titik, misalkan di sini adalah X bar K, Y bar K, yang dia sebagai perwakilan dari setiap segi 4 RK. Sehingga kita dapatkan massa total seluruh segi 4 RK adalah M aproksimasi atau mendekati sigma delta X bar K, Y bar K, ARK, atau secara umumnya kita dapatkan M atau massa total sama dengan double integral delta X, Y dA. Nah, diketahui bahwa S berada pada bidang XY jika M1, M2, M3, sampai Mn adalah sekumpulan massa pada bidang titik-titik X1, Y1, X2, Y2, sampai pada Xn, Yn, maka momen total pada sumbu X terhadap sumbu Y adalah M besar Y sigma XK kali MK dan M besar X sama dengan sigma YK kali MK. Jadi MK tadi merupakan momen inersia, sedangkan momen total disimbolkan ke dalam M besar untuk setiap koordinat. Jadi koordinat Y itu berarti adalah sigma XK dikalikan momen. Dan untuk yang koordinat XMX sama dengan sigma YK dikalikan momennya. Nah, sedangkan untuk mencari sumbu koordinatnya, X bar Y barnya, itu kita dapatkan sebagai berikut. Jadi X bar sama dengan M bar dibagi M kecil sama dengan sigma XK kali MK per sigma MK, dan Y bar, ini ya, berarti dari sini, dari rumus ini, Y bar sama dengan MX dibagi dengan M, atau sigma YK dikalikan MK dibagi dengan sigma MK. Dengan asumsi bahwa aproksimasi massa dari lamina terkonsentrasi pada masing-masing potongan segi 4R kecil, yakni pada titik X bar K dan Y bar K, maka pusat massa dari lamina S dapat dihitung dengan formula X bar adalah M besar Y dibagi dengan M, atau double integral atau integral rangkap 2 daripada X dikalikan dengan delta XY. Jadi untuk mendapatkan MY adalah X dikalikan dengan delta XY dibagi dengan double integral delta XY dA. Sedangkan sebaliknya untuk mendapatkan Y bar atau pusat massa yang ada di titik Y itu dengan cara M besar X dibagi M. Nah, untuk M besar X itu adalah integral daripada Y dikalikan dengan delta XY. Contoh 1. Dari formula yang sudah kita dapatkan, kita akan terapkan ke contoh soal. Tentukan total massa dari lamina yang dibatasi oleh sumbu X, garis X sama dengan 8. Nah, di sini adalah garis X sama dengan 8. Kurva Y sama dengan X pangkat 2 per 3. Ini adalah kurvanya, pembatasnya, dan dia memiliki kepadatan delta XY sama dengan X kali Y. Lihat gambar 2. Nah, untuk mendapatkan total massanya, kita gunakan formula yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa M adalah integral rangkap 2 dari delta XY dA. Nah, kita terapkan batas untuk X dan batas untuk Y. Untuk X berarti 0 sampai 8, dan untuk Y adalah 0 sampai X pangkat 2 per 3. Kemudian fungsi kepadatannya atau delta XY-nya adalah X kali Y. Nah, ini diturunkan terhadap Y dulu, baru diturunkan terhadap X. Nah, langkah pertama diturunkan terhadap Y berarti dia adalah setengah XY kuadrat, kemudian dimasukkan dari batas 0 sampai X pangkat 2 per 3. Nah, setengahnya kita bisa keluarkan menjadi suatu konstanta, integral 0 sampai 8, X pangkat, nah ini kita ganti X pangkat 2 per 3 kuadrat, berarti X pangkat 4 per 6, nah ini, X pangkat 7 per 3.
Sehingga kita dapatkan integral luarnya adalah terhadap X pangkat 7/3 dx. Nah, hasil integralnya adalah 3/10 X pangkat 10/3. Karena ini merupakan sudah hasil integral kedua, maka kita masukkan nilainya sehingga kita dapatkan total masanya adalah 153,6. Contoh yang kedua, tentukan pusat massa dari lamina pada contoh 1. Jadi dengan karakteristik yang sama, kita diminta untuk mendapatkan pusat massa. Jadi sama, ada batasnya yaitu garis X sama dengan 8, kemudian kurva Y sama dengan X pangkat 2/3, dan kepadatan delta X, Y sama dengan S kali Y. Nah, kemudian kita sudah mendapatkan masanya atau massa totalnya dari perhitungan sebelumnya adalah 153,6. Nah, untuk mendapatkan pusat massa, maka kita dapatkan X bar atau koordinat X dan Y bar. Nah, kira-kira kalau digambar dia adalah posisinya di sini, rata-rata daripada massa atau pusat massa ini. Nah, X bar adalah MY dibagi M. Nah, kita butuh menghitung M besar Y. M besar Y adalah integral rangkap 2 dari X, karena ini Y, berarti dia dikalikan pengalinya adalah XX dikali delta XY. Nah, XY dikalikan X berarti X kuadrat Y, DY sama ya batasnya, DX 0 sampai 8. Nah, kita cari hasilnya adalah 945,23. Nah, sedangkan untuk MY adalah integral rangkap 2 Y dikalikan dengan delta Y dA. Berarti X Y kuadrat DY kita integralkan dulu, X pangkat 3 terhadap X, maka hasilnya adalah 341,33. Setelah didapatkan MY dan MX, selanjutnya adalah kita menghitung X bar. X bar adalah MY dibagi M. MY-nya ini 945,23 dibagi dengan 153,6. Hasilnya adalah 6,15. Dan untuk Y adalah MX 341,33 dibagi dengan 153,6. Hasilnya adalah 2,2. Jadi kira-kira X 6,15, Y adalah 2,22. Nah, ini adalah pusat massanya. Nah, contoh ketiga. Tentukan pusat massa lamina yang berbentuk seperempat selingkaran dengan R sama dengan A. Jadi R sama dengan A, dan kepadatan yang proporsional terhadap jarak dari pusat lingkaran, yaitu delta XY sama dengan K akar X kuadrat ditambah Y kuadrat, di mana K adalah konstanta. Nah, ini adalah laminanya, bentuk laminanya yang dia dibatasi oleh R sama dengan A, ini ya, R sama dengan A, jari-jarinya itu sebesar A, dan untuk P-nya atau pusat dan ini ya, kepadatan proporsional. Nah, karena gambarnya merupakan gambar di kuadran pertama, maka dia merupakan Pi/2 karena dia sudutnya adalah 90. Kalau Pi kan dia berarti 180 sampai sini, karena dia gambarnya hanya sampai kuadran 1, maka batasnya nanti adalah sampai Pi/2. Sehingga untuk mendapatkan pusat massa, untuk mendapatkan massa dulu ya, kita cari massanya dulu, adalah integral rangkap 2 dari delta dA. Nah, kemudian konstantanya kita keluarkan, batasnya adalah untuk fungsinya tadi adalah ini ya, K, nah ini akar X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, X kuadrat plus Y kuadrat ini adalah bentuk lain daripada R kuadrat. Nah, karena dia di akar sehingga dia hanyalah R. R dikalikan R, kemudian dr, d theta. Nah, dr itu berarti dia batasnya tadi adalah R sama dengan A, berarti 0 sampai A. Kemudian d theta adalah 0 sampai Pi/2. Nah, kemudian konstanta tetap di luar 0 sampai Pi/2, A pangkat 3/3 d theta. Maka hasilnya untuk integral kedua adalah K Pi A pangkat 3/6. Setelah mendapatkan massa, selanjutnya kita cari koordinat X bar dan Y barnya dengan cara menghitung M besar Y dan M besar X.
Nah, untuk M besar Y dulu merupakan integral rangkap 2 X dikalikan dengan KX. Sehingga K kita keluarkan dengan batas yang sama. Nah, ini adalah X. X-nya adalah R cos theta. Kemudian ini akar X kuadrat. Y kuadrat adalah R. Dikali R berarti R kuadrat. dr d theta. Nah, kemudian K kita integralkan dulu dalamnya terhadap dr sehingga dia menjadi A pangkat 4 per 4 cos theta d theta. Kemudian kita integralkan terhadap theta menjadi K A pangkat 4 per 4 sin theta 0 sampai pi per 2. Nah, hasilnya adalah K A pangkat 4 per 4. Kita dapatkan sumbu titik X barnya menjadi MY per M, yaitu KA pangkat 4 per 4 dibagi dengan K Pi A pangkat 3 per 6. Hasilnya adalah 3A per 2Pi. Nah, sedangkan koordinat Y bar, pusat massa tepat, berada pada Y bar sama dengan X bar karena lamina tersebut adalah bersifat simetris. Jadi dia tepat di antara ini, X barnya jatuh di sini dan juga Y barnya jatuh di sini. Jadi dia simetris. Nah, untuk kasus lamina homogen atau suatu benda yang homogen, maka dapat diasumsikan dengan kepadatannya adalah suatu konstanta, berarti delta X, Y sama dengan K. Maka perhitungan integral rangkap akan menjadi integral biasa. Jadi MY sama dengan integral rangkap 2, X KdA sama dengan K integral terhadap X, dy dx sama dengan K integral dari X si X dikurangi si 2X dikurangi dengan si 1X dx. Jadi nanti hasilnya adalah sama dengan integral rangkap 1 biasa. Nah, ini jarang diaplikasikan. Nah, selanjutnya adalah materi mengenai momen inersia. Istilah momen inersia berasal daripada fisika yang berangkat dari rumus energi kinetik. Nah, kalau berbicara tentang kinetik berarti dia ada perputaran atau pergerakan. Nah, untuk yang rumus pertama ini dia menunjukkan kinestetik energi sama dengan setengah mv kuadrat. Jadi dia dipengaruhi oleh M dan juga V, jadi kecepatan dan juga momennya. Nah, itu digunakan untuk yang ketika dia adalah kinestetik linier. Sedangkan untuk yang kedua, rumus yang kedua ini adalah digunakan ketika bentuknya itu adalah bukan lagi linier atau dia itu bentuknya menjadi circle atau lingkaran. Sehingga momennya itu menjadi R kuadrat M itu R kuadrat M dan V-nya menjadi omega kuadrat. Nah, kemudian untuk yang secara umum biasanya kita tuliskan R kuadrat M itu dalam bentuk inersia. Jadi inersia itu adalah R kuadrat M, sehingga rumus umumnya adalah kinestetik energi sama dengan setengah inersia dikali omega kuadrat. Nah, untuk suatu sistem yang terdiri dari n partikel dengan massa dan jaraknya masing-masing dari sebuah garis, besar momen inersianya bisa kita tuliskan sebagai berikut. Jadi inersia sama dengan M1 atau massa dikalikan dengan jaraknya, ditambah dengan massa 2, ditambah jaraknya, ditambah sampai dengan massa ke N, ditambah jaraknya. Sehingga kita bisa tuliskan sigma daripada massa ke K dikalikan dengan jarak kuadrat ke K, sehingga K berjalan dari 1 sampai N. Nah, jika sistem tersebut pada lamina S bidang XY memiliki kepadatan delta XY seperti pada gambar 1, jadi gambar 1 ini kan dia berarti pada bidang XY, tetapi dia juga memiliki kepadatan terhadap sumbu Z, ya, bisa dibayangkan ya 3 dimensi berarti dia punya kepadatan terhadap sumbu Z, maka momen inersia dari lamina S itu merupakan sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z diberikan oleh rumus berikut. Jadi IX atau momen inersia terhadap X adalah integral rangkap 2 Y kuadrat delta. Kemudian untuk IY
adalah integral rangkap 2 X kuadrat delta. Nah, untuk yang Z adalah integral rangkap 2 X kuadrat tambah Y kuadrat delta. Atau sama dengan inersia X ditambah dengan inersia Y. Nah, contoh keempat, penerapan momen inersia. Tentukan momen inersia pada sumbu X, Y, dan sumbu Z dari lamina pada gambar 2 atau contoh kedua. Jadi untuk yang IX atau inersia X adalah Y kuadrat. Nah, Y kuadrat dikalikan dengan formulanya ini adalah XY ya. Ingat ya, Z sama dengan XY, delta sama dengan XY. Nah, kalau dia dikalikan dengan Y kuadrat menjadi Y pangkat 3X. Nah, benar ya. Kemudian kita integralkan biasa, kita dapatkan hasilnya adalah ini. Kemudian untuk yang IX adalah kalau IY berarti kita kuadratkan terhadap X sehingga kita dapatkan X pangkat 3Y dA. Kemudian kita integralkan untuk integral 1 dan integral 2 sehingga kita dapatkan hasilnya sebagai berikut. Nah, kemudian yang terakhir kita diminta untuk mendapatkan inersia sumbu Z. Berarti inersia terhadap sumbu Z adalah jumlahan daripada inersia X ditambah inersia Y. Nah, hasilnya adalah 7021,71. Nah, selanjutnya adalah jari-jari girasi. Pandang suatu kasus ketika massa total, jadi yang dia merupakan benda pejal, kita ganti menjadi sebuah titik. Jadi dia dilambangkan dalam titik, kemudian kita cari jari-jari girasinya adalah perputarannya terhadap roda poros perputaran atau omega, sehingga jarak antara titik M ke sumbu L ini adalah sebesar R kuadrat. Nah, R kuadrat ini yang dinamakan sebagai jari-jari girasi. Formulanya untuk mendapatkannya adalah R bar sama dengan akar dari 1/M. Jadi dia merupakan akar daripada massa. Kemudian untuk energi kinetik dari titik massa itu disebut sebagai kinestetik energi. Nah, kinestetik energi formulanya adalah setengah massa dikali R bar kuadrat omega kuadrat. Nah, ini tidak diberikan contoh soalnya karena kita nanti belajar untuk cukup menghitung pusat massa, dan momen inersia. Nah, selanjutnya adalah transformasi variabel. Nah, ini di statistika sering digunakan karena sering menggunakan transformasi variabel ketika suatu variabel itu hasilnya dia tidak linear atau tidak sesuai dengan asumsi yang diinginkan dari suatu metodologi. Maka transformasi variabel dibutuhkan. Beberapa konversi variabel dari kartesius ke polar. Nah, di sini ya, yang pertama dx dy koordinat menjadi polar yaitu r dr dθ. Nah, kemudian ada lagi dx dy dz ketika dia lebih dari 2 yaitu dengan 3 variabel, maka r dz dr dθ. Nah, kemudian ada lagi ketika kita gunakan trigonometri sehingga dx dy dz adalah rho kuadrat sin pi d rho dθ dpi. Merupakan suatu kasus khusus dari transformasi variabel. Nah, di statistika ada banyak sekali transformasi. Ada transformasi log, transformasi ln, kemudian transformasi dengan menggunakan formula atau pendekatan matematik lainnya. Jika G dari fungsi dari U ke X, jadi G ini fungsi dari U, kemudian ke X, ke 1, maka G inverse juga adalah fungsi 1. Jadi transformasi variabel itu dilakukan terhadap fungsi 1 per 1. Nah, misalkan di sini digambarkan bidang UV ke bidang XY. Jadi dia yang awalnya UV, yang dia merupakan bidang datar ya, dengan dia awalnya adalah persegi 4, kita transformasikan terhadap bidang XY, yang dia secara tampak menjadi jajar ganjang atau berubah secara pandangan mata. Nah, untuk transformasi ini adalah
hasil transformasi satu persatu. Jadi misalkan titik segitiga pertama ini itu ditransformasikan terhadap ini segitiga yang kedua ini transformasi di XY. Kemudian yang kedua juga ditransformasikan di sini satu persatu sebanyak kali banyaknya persegi kecil-kecil ini. Nah, begitu pula dengan inverse-nya atau kebalikannya ketika kita ingin mentransformasikan dari XY ke UV juga demikian, ditransformasikan satu persatu. Nah, ini ya, dengan X sama dengan XUV dan Y sama dengan YUV, maka GUV sama dengan XUV, YUV. Ya, misalkan contoh 5, diketahui G, U, V sama dengan X, U, V, Y, U, V, dan X sama dengan U plus V, Y sama dengan U min V. Nah, tentukan hasil transformasi pada bidang UV, jadi yang awalnya dari bidang UV ditransformasi ke G, di mana untuk UV itu adalah U sama dengan 345 dan V sama dengan 1 sampai 4. Atau V sama dengan 1 sampai 4 dan U 3 sampai 5. Jadi pertama kita gambar dulu batas awalnya U yaitu ini ya, untuk titik U adalah 345 dan V tadi adalah 1 sampai 4. Nah, atau tadi sudah dijelaskan di sini V 1 sampai 4 dan U 3 sampai 5. Nah, maka untuk membuat transformasi ke dalam bidang G, yaitu X dan Y, adalah dengan cara kita tuliskan satu persatu. Misalkan untuk U sama dengan 3, maka X sama dengan U plus V, sehingga 3,1 menjadi 3 plus 1 yaitu 4, sehingga di sini X sama dengan 4, nah di sini 4 ya, dan Y-nya adalah 3 min 1, 2, sehingga hasilnya yaitu 4,2, sehingga titik yang awalnya di sini 3,1 menjadi 4,2. Begitu juga misalkan di sini 3,2, sehingga menjadi 5, 3 plus 2 yaitu 5 dan 3 min 2, 1, 5,1. Jadi dia menjadi di sini untuk yang titik kedua. Nah, kemudian untuk titik 3,3 berarti dia menjadi 3 plus 3 yaitu 6, 3 min 3, 0, berarti 6,0. Sehingga dia transformasi menjadi 6,0. Nah, kemudian untuk yang 3,4 menjadi 7, min 1. Di sini 7, min 1. Sehingga kita dapatkan untuk titik 3, itu menjadi miring seperti ini. Nah, begitu pula untuk titik X pada U pada saat nilainya 4 dan V pada saat 1, 2, sampai 4, kita coba transformasi ke dalam X dan Y dengan cara X sama dengan U plus V dan Y sama dengan U min V, sehingga 4,1 menjadi 5,3, karena 4 plus 1 5, 4 min 1, 3, dan seterusnya. Nah, selanjutnya teorema A mengenai rumus transformasi variabel. Misalkan G adalah transformasi satu-satu dari ruang dimensi 2 ke ruang dimensi 2 lainnya yang memetakan daerah terbatas S di bidang UV ke dalam daerah terbatas R di bidang XY. Jika G berbentuk G, U, V sama dengan X, UV, YUV, maka integral dengan batasan dimensi R, berbatas R di bidang XY, adalah integral double integral dari fxy dxdy. Nah, fx UV, YUV dengan Jacobian UV, DU, DV. Nah, determinan dari Jacobian UV disebut sebagai Jacobian, yaitu determinan daripada turunan X terhadap U, turunan dikalikan dengan turunan Y terhadap V, dikurangi dengan
turunan X terhadap V dan delta Y terhadap U. Nah, ini sesuai dengan teorema A. Nah, contoh 6. Hitung integral rangkap 2 dari cos X min Y sin X plus Y dA. Jika R merupakan daerah segitiga yang dibatasi oleh 0,0, pi, min pi, dan pi, pi. Nah, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Misalkan U sama dengan X min Y dan V sama dengan X plus Y. Maka X sama dengan setengah U plus V dan Y sama dengan setengah V min U. Maka daerah batasnya menjadi X, Y sama dengan dari min X sampai X dan X sama dengan dari 0 sampai pi. Nah, kemudian kita substitusikan U dan V sehingga kita peroleh min setengah U plus V karena X tadi adalah U plus V dan Y adalah V min U, maka kita dapatkan setengah U plus V adalah dari 0 sampai pi. Nah, kita sudah dapatkan batas-batasnya. Kemudian, setelah kita dapatkan batasnya, dengan U lebih besar dari 0, V lebih besar daripada 0, dan U plus V adalah dari 0 sampai 2pi, maka, nah ini ya, untuk U lebih besar 0, V lebih besar daripada 0, kemudian U plus V itu 0 sampai 2pi. Nah, kemudian kita dapatkan dulu Jacobiannya. Jacobiannya untuk dx per du adalah setengah, dx per dv setengah, dy per du min setengah, maka determinan yang didapatkan dari hasil Jacobian adalah menjadi setengah. Sehingga hasil integral secara utuhnya adalah sebagai berikut. Cos U dikali sin V setengah dv du. Nah, V-nya tadi adalah dari 0 sampai 2pi min U dan du-nya adalah dari 0 sampai 2pi. Nah, sehingga untuk integral pertama kita integralkan terhadap V menjadi cos U. Nah, sin V menjadi 1 min cos. Nah, ini kita masukkan batasnya 2pi min U du. Kemudian selanjutnya adalah cos U 1 min cos U du kita integralkan sehingga menjadi cos U min 1 plus cos 2U per 2. Nah, ini kita ikuti langkah integral selanjutnya sehingga kita dapatkan hasil akhirnya yaitu min setengah pi. Nah, sekian untuk materi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.